Halo semuanya, pada saat hari ini saya mau mereview tentang cara penggunaan buku detik-detik ya. Jadi di sini yang buku yang saya pegang itu adalah versi buku bahasa Inggris. Nah, jadi buku ini menurut saya sangat luar biasa gitu ya. Dan biasa saya menggunakan buku ini pada saat persiapan untuk siswa, dalam hal ini siswa SMP untuk ujian nasional. Nah, kita tahu bahwa ujian nasional itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, tetapi buku ini menurut saya masih bagus buat referensi guru-guru bahasa Inggris yang ingin menggunakan buku ini. Karena apa? Karena buku ini pertama dia itu sudah soalnya tuh high order thinking skill, yaitu HOTS gitu ya. Jadi HOTS itu kira-kira apa? HOTS itu ya kurang lebih dimana soalnya itu lebih challenging. Jadi bukan cuman A plus B terus kemudian jawabannya adalah C, tetapi dia memicu supaya siswa itu bisa berpikir secara kritis. Jadi supaya bisa mencerna pertanyaan, terus kemudian mencerna dengan logika, terus kemudian dapat menjawab sesuai dengan real life situation gitu. Nah, keuntungan lainnya dari buku ini adalah banyak sekali soal-soal yang ditawarkan dalam bentuk pilihan berganda gitu ya. Di sini juga banyak sekali soal-soal yang misalnya ini saya langsung aja melihat teks fungsional, ada try out, ada apalagi banyak sekali pokoknya soal-soal yang kira-kira bisa dikerjakan atau boleh dikatakan bank soal lah buat guru-guru bahasa Inggris. Nah, contoh soalnya pun juga cukup sangat bagus gitu ya. Nah, saya suka dengan buku ini, alasannya itu mereka suka memakai real life situation. Jadi seperti ini, mereka benar-benar mengambil dari label yang sudah ada ya. Ada contoh lain lagi, misalnya dia mengambil dari nutrisi sebuah pasta atau segala macam. Nah, ini sangat bagus sekali ini ya. Jadi bukan cuma cerita-cerita fable. Nah, seperti misalnya Serious, bagus sekali ini ya. Jadi ada kotak semuanya segala macam. Nah, tetapi tentu saja dalam buku ini ada juga beberapa kelemahan ya. Kelemahannya itu ya sudah pasti tidak mungkin semuanya sempurna. Pasti ada sangat sedikit kesalahan ya, kesalahan dan juga kebingungan lah dalam menjawab. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar ya, saya cari dulu. Saya ingin kita sama-sama menyimak dari ini question number 14 to 16 halaman 106 ya. Nah, jadi ini adalah gambar di mana benar-benar brosur asli. Saya juga sudah melihat dari sumber ini dan ada brosur di mana free piano lesson. Nah, pertanyaan yang sedikit bikin bingung itu adalah nomor 15. Tulisannya gini, how could readers get a free trial piano lesson? Ya kan? Nah, yang A, they ought to master piano skills first. B, the offer of a free trial piano lesson is still available. C, they have to be below 5 years old when registering. And D, they should pass a preliminary test. Nah, dalam ini kan yang ditanya adalah how. How itu artinya bagaimana. Nah, biasanya kalau secara umum kita langsung saja, karena di sini dikatakan call. Jadi harusnya bagaimana cara mendaftar? Ya caranya ya call gitu kan. Tetapi sayangnya di jawabannya itu tidak ada yang menurut saya itu nyambung gitu ya. Karena harusnya bagaimana? Ya caranya begini atau cara gitu. Tetapi kunci jawaban itu mengatakan jawabannya B. The offer of a free trial piano lesson is still available. Ya kan? Pertanyaannya how could readers? Jawabannya the offer of a free trial piano lesson is still available. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin menjadi sedikit yang harus dikoreksi gitu ya. Tetapi memang siswa pada saat mengerjakan ini memang dia bilang ya memang tidak mendapatkan jawaban yang sesuai ekspektasi, tetapi dia bisa mendapatkan jawaban yang lebih benar daripada jawaban yang lain gitu. Nah, ini jadi salah satu yang salah satu tantangan juga ya buat siswa ya. Tapi overall itu cuman sedikit ya kesalahan ataupun yang bikin bingung itu sedikit sekali. Jadi saya sangat rekomendasi buat
guru bahasa Inggris apabila mencari soal-soal yang high order thinking skill, ini jangan ragu deh menggunakan buku ini. Nah, jangan lupa juga buku ini pun juga disertai dengan kunci jawaban. Nah, mudah-mudahan sih mudah-mudahan dari publisher atau dari toko itu hanya bisa menjual buku ini hanya untuk sekolah atau guru ya. Pasalnya apa? Pasalnya ya kalau misalnya siswa dapat kunci jawaban ya susah dong gitu ya. Nah, mengenai kunci jawaban, saya pun juga ingin memberi salah satu yang luar biasa dari kunci jawaban ini. Mengapa? Karena dia ini menjelaskan benar-benar terperinci. Contoh saja, misalnya, sebentar ya. Misalnya contohnya soal yang tadi yang saya mention tadi ya. Nah di sini itu nomor 15. Ini di sini ada jawabannya 15. Nah ini banyak sekali penjelasannya. Dia kasih tahu jawaban sesungguhnya, terus kemudian disertai dengan mengapa jawaban lain itu salah. Nah ini bagus sekali menurut saya dan sangat detail sekali ya. Nah ini tadi jawabannya gini tuh tulisannya. Jawabannya B, karena berdasarkan frasa akhir di teks, which is free trial lesson subject to availability, yang artinya kursus uji coba gratis tergantung ketersediaan. Nah, disimpulkan bahwa pembaca akan bisa mengikuti kursus piano gratis selama masih ada. Jadi pilihan jawaban B, yang artinya tawaran kelas uji coba gratis masih tersedia. Benar kan? Nah, terus kemudian dia juga menjelaskan mengapa pilihan jawaban lain itu salah. Nah, jadi dia bilang gini, pilihan jawaban yang lain tidak sesuai dengan isi teks. Jawaban A artinya mereka harus menguasai keterampilan piano terlebih dahulu. Jawaban C artinya mereka harus berusia di bawah 5 tahun saat mendaftar. Dan D artinya mereka harus lulus tes awal. Nah ini dari setiap pertanyaan di kunci jawaban benar-benar menjelaskan secara terperinci. Nah ini buku yang menurut saya luar biasa sekali ya. Nah satu lagi keunggulan yang saya sangat suka dari buku ini adalah benar-benar menantang high order thinking skill. Saya kasih satu contoh. Bentar ya, cari dulu. Nah, satu soal keren yang saya senang sekali dari buku ini adalah pada saat di tryout 2 halaman 105 ke 106, yaitu nomor 7 ya. Nah, pokoknya intinya di sini bacaannya ada tertulis di mana sekolah memberikan pengumuman untuk parents ya. Jadi bukan buat students, untuk menghadiri sebuah meeting persiapan ya, meeting persiapan. Nah, di sini ditulis kapan acara eventnya ya. Itu adalah Sunday 16 February 2020 at 7 AM. Assembly point is school front gate ya. Itu Sunday 16 February, 16 Februari itu acaranya. Nah, kerennya itu di bagian bawah sini dia memberikan keterangan ya. Di sana dikatakan for the program details you will be informed in the preparation meeting that will be held a week before the study tour ya. Nah, ini kan dikatakan bahwa akan ada meeting untuk preparation seminggu sebelum acara gitu. Nah, nomor 7 ini dia nanyakan when will the preparation meeting be conducted ya. Di sini ada A 9 February ya, 16 February at 7 o'clock, 4 days before the study tour gitu. Nah, kalau misalnya students yang bukan high order thinking skill, dia pasti langsung jawab, oh ini kan ada tanggalnya 16 Februari ya, jawabannya pasti B, yaitu 16 Februari kan. Nah, tetapi di sini makanya ini penting sekali high order thinking skill, di mana dia tidak menanyakan itu, dia tidak langsung memberikan wah ini tanggal pasti ini, kapan pasti itu jawabannya, enggak ya, tetapi dia justru menanyakan when will the preparation meeting be conducted. Nah, jadi makanya penting buat siswa pada saat mengerjakan ini mereka harus mikir lebih dulu ya, karena bukan kapan eventnya diadakan tetapi preparation meetingnya. Nah, dari bawah sini kan ditulis
For the program details, you will be involved in the preparation meeting that will be held a week before the study tour. Nah, karena preparation meetingnya adalah seminggu sebelum acara, jadi otomatis acaranya kapan? Yaitu jawabannya A, 9 Februari gitu ya, karena acaranya 16, seminggu sebelumnya yaitu tanggal 9. Nah, ini makanya menurut saya buku ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi dia memicu siswa-siswa untuk lebih teliti terlebih dahulu, untuk mikir terlebih dahulu, dan untuk menarik kesimpulan ya. Nah, memang mungkin ada beberapa kelemahan, baik itu kesalahan, mungkin ada yang pilihannya sama ternyata gitu kan, tetapi itu hanya sangat sedikit, sangat minim. Dan buku ini masih sangat menurut saya masih sangat dibutuhkan dan bisa dipakai sama semua guru yang membutuhkan bank soal bahasa Inggris yang HOTS ya, High Order Thinking Skill. Nah, itu saja. Terima kasih atas review, terima kasih atas perhatian. Jangan lupa untuk like dan subscribe video. Oke, terima kasih. Bye-bye.